ketika ada yang meninggal, baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman kita, atau orang Islam yang lain, tatkala kita menghadirinya, hendaknya kita memiliki adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Adab-adabnya yang pertama adalah at-tafakkur, berpikir bahwa kita akan mati seperti yang kita hadiri jenazahnya. Lalu kita juga berpikir apa yang akan terjadi kepada kita ketika mati dan ketika diletakkan di kuburan. Jadi ketika kita berada di jenazah atau nyelawat, pikiran kita ini memikirkan keadaan kita yang akan terjadi kalau kita meninggal. Dengan melihat yang telah meninggal, yang meninggal ini kita jadikan bahan renungan untuk kita. Ini sudah meninggal, dia telah melakukan ini, dia telah melakukan itu. Kemudian apa yang sudah dia lakukan itu, yang manfaat untuk dia setelah ini. Apa yang tidak bermanfaat, yang membuat dia menyesal, ya, yang membuat dia tersiksa dan yang lain sebagainya. Apa yang dia miliki ini kemana perginya, dan dari apa yang telah ia pernah miliki ada enggak yang kembali kepadanya. Loh itu. Jadi ketika nyelawat, akal kita ini memikirkan hal-hal yang penting untuk kita dengan menjadikan mereka adalah bahan untuk kita berpikir dan merenung. Itu yang pertama. Ini gak sibuk ngomong, gak sibuk bergurau, gak sibuk ngerasani dan yang lain sebagainya. Yang kedua, tanabuh. Jadikan mereka ini yang telah meninggal ini ketika kita nyelawat, tanabuh, alat penyadar diri. Ya Allah, ini usianya sama dengan saya, atau ini usianya di bawah saya. Oh, ini usianya di atas saya, mau di atas, mau sama, mau di bawah, semuanya hendaknya jadikan apa? Tanabuh, peringatan buat kita, obat penyadar buat kita atas kelalaian, kemaksiatan, kekurangan di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah dari diri kita. Fulan ini rajin ibadah, bandingkan, sedangkan saya, ya Allah, enak fulan ini ibadahnya banyak, pahalanya besar, derajatnya tinggi, sedangkan saya, ya Allah, kemaksiatannya, kelalaiannya masih banyak, sholatnya males, sedangkan fulan ini terus, ya Allah, terus gitu. Tanabuh, jadi bahan pengingat, obat pengingat untuk kita menjadi lebih baik. Kemudian al-isti'dad. Jadi ketika ada yang mati, jadikan itu peringatan khusus bagi kita untuk siap-siap. Ibarat pemain pengganti.
Pemain pengganti itu ketika masuk lapangan dia sudah siap. Kapan disuruh ganti dia tinggal turun. Sudah siap. Bukan pemain pengganti itu nggak bawa sepatu, nggak bawa pakaian bolanya, enggak. Kemudian, kamu ganti nih, lu sepatuku si anak jopo, tak jiki dhisik. Ya ndak. Dia sudah siap. Disuruh main, langsung dia turun. Pemanasan, kemudian panggil masuk. Itu pemain pengganti. Lah kita harus seperti itu. Ini sudah mati. Mungkin setelah ini saya. Jadi saya harus siap ini. Siap. Memperbanyak ketaatan, meningkatkan ketaatan, memperbagus ketaatan, mengistiqomahkan ketaatan. Kenapa? Siap. Itu adabnya. Jadi tafakkur, merenungi, tanabuh, alat penyadar buat diri kita, dan siap. Kemudian al-masyu amamaha alaiha tawadu. Ketika kita antarkan jenazah tadi untuk ke musola, ke masjid, disolati atau ke kuburan, kita berjalan di depan. Dibiarkan jenazah itu di belakang. Itu sunnahnya. Kalau orang-orang sekarang kan enggak. Jenazahnya ono ngarep, wonge ono buri. Itu kalau anak bayi, anak kecil yang belum balik, jenazahnya di depan, orang-orangnya di belakang, seperti ngarak. Tapi kalau orang tua yang meninggal yang sudah balik, maka jenazahnya di belakang, dikarak, dihantarkan. Nah, yang mengantar ini tujuannya apa? Memohonkan ampun. Ampunono mayit ini, ampunono mayit ini, maafno mayit ini, gitu loh. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau anak belum balik di depan, kenapa? Dia yang memintakan, ampuni yang ikut ini, ampunkan dosanya, kesalahannya, hapuskan kesalahannya itu. Makanya kalau jenazahnya sudah balik, sunnahnya itu di belakang, orang-orang berjalan di depannya dengan tawadu, rendah hati. Tetap yang pertama tadi itu tafakkur, tanabuh, dan isti'dad harus tetap ada di dalam pikirannya. Makanya harus disesuaikan pakaian. Ini ndak jenazah pakaiannya 3/4. Mari ngono ambil rokokan, sebagian ambil teler. Loh ini ya apa? Kematian ndak mengingatkan sama sekali. Ndak, halan. Pakaiannya disesuaikan. Itu lebih parah dari wong gendeng itu. Walimahan rapi, jenazah gawe saono kelambi. Misalnya dalam keadaan 3/4 ya 3/4-an. Loh, itu wong gendeng itu, ndak waras itu. Lah apa walimah rapi? Ya isine anu. Lah terus. Lah ini kamu nggak malu? Dia mati kamu nggak sadar. Harusnya kamu sadar, kamu bakal mati seperti dia. Lah bagaimana kalau kamu mati? Itu yang harus kamu pikirkan. Ini enggak 3/4, enggak lucu. Makanya orang-orang ini enggak pernah menyesuaikan diri dengan keadaan. Makanya harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Oh, walima, iki lho kelambine walima. Oh, ini resepsi, iki lho kelambine resepsi. Oh ini jenazah ini bukan kelambine jenazah padha ambek kelambine cangkruk. Harus dibedakan. Wis ndak nyembayangi, hadirnya tambah adab. Kemudian husnudzon kepada mayit, berburuk sangka kepada dirinya. Jadi kalau mayitnya kita nggak husnudzon, wah wong apik, mudah-mudahan selamat ini, husnudzon kita kepada dia. Tapi kepada diri kita suudzon. Ya Allah, kita ini masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan dalam ibadah. Bahaya ini.
kalau saya terus seperti ini dan yang lain sebagainya. Itu diantara adabnya takziah atau ketika mengantar